Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Edu Auto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal berkaitan dengan gaya kolom dan medan listrik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, like dan berikan komentar. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update informasi terbaru daripada kami. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan buku catatan adik-adik semua, ya. Dan setelah itu kita akan berlatih bersama. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal-soal gaya kolom dan medan listrik. Oke. Soal yang pertama. Oke. Dua buah muatan listrik sama besar terpisah sejauh 3 cm berada di udara. Jika gaya interaksi yang terjadi antara dua muatan itu 40 Newton, hitunglah besar kedua muatan itu. Oke, kita ganti dulu. Oke, kita mulai kerjakan ya. Di sini kita akan memakai gaya kolom. Memiliki persamaan sebagai F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, lihat satuan di sini masih senti, berarti ini menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ini gayanya 40 Newton, ini gayanya 40 Newton. Nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke, kita mulai kerjakan. F sama dengan 40 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kisahnya Q, muatannya sama besar, berarti kita bisa tulis Q kuadrat. Ya, dibagi dengan 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Oke, didapatkan angka 40 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya, Q kuadrat dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 4. Oke, bisa hilang, berarti menjadi 40 sama dengan min 4 naik ke atas menjadi positif 4. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 4 Q kuadrat. Akan diperoleh nilai 40 sama dengan 10 pangkat 13 Q kuadrat. Besar Q kuadrat sama dengan 40 dibagi dengan 10 pangkat 13. Q kuadrat menjadi 40 kali, ya naik ke atas menjadi berapa? Min 13, ya pintar. Min 13, di sini ada positif 1, maka akan diperoleh hasil Q kuadrat sama dengan, ya betul, 4 kali 10 kali 10 pangkat min 13. Menghasilkan sini 4 kali 10 pangkat min 12. Kemudian kita akar daripada 4 kali 10 pangkat min 12. Berapa? Akar dari 4 berapa? 2. Dari min pangkat min 12 menjadi min 6. Satuannya apa? Kolom. Oke. Maka besarnya muatannya sebesar 2 mikrokulum. Ya. Oke, pada kasus ini ya, kita dapat selesaikan bahwa muatan masing-masing benda tadi sebesar 2 mikrokulum. Ya, jelas ya adik-adik ya? Oke. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal di nomor 2. Nah, dua muatan listrik A dan B sejenis, masing-masing 90 dan 40 mikrokulum. Terpisah sejauh 15 cm. Muatan C besarnya 2 mikrokulum berada di antara kedua muatan A dan B, di mana muatan C harus diletakkan agar gaya yang dialaminya sama dengan 0. Oke, jadi ceritanya ada dua muatan, ya, muatan A dan muatan B. Diletakkanlah muatan C di antara, ya. Jadi
dia diletakkan di antara. Oke, C. Jarak A dan B, nah ini jarak A dan B adalah 15 cm. Pertanyaannya, ya, di mana muatan C harus diletakkan agar gaya yang dialami sama dengan 0? Oke ya. Kalau sini 15 cm, A terhadap C misal, kita beri nama sebagai apa? X. Nah, maka sisa sini menjadi berapa? 15 min X. Oke. Muatan A, misal ini positif, ini juga positif. Ya. Maka A dengan C akan tolak menolak. Maka di sini akan menjadi FAC. C dengan B juga tolak menolak. Nah, maka di sini menjadi FCB. Nah, adik-adik harus ingat, ya. Di sini perhatikan 0. Gaya itu termasuk besaran vektor. Syarat vektor bernilai 0 bagaimana? Harus berlawanan arah dan sama besar. Perhatikan, FAC dan FCC sudah berlawanan arah dan harus sama besar. Maka ditulis FAC harus sama dengan FCB. Gitu. Oke, kita lanjut rumusnya. K, QA, QC bagi jarak antara A dan C X kuadrat. Karena rumusnya tadi apa? F kaki 1 Q2 per R kuadrat. Terus sama dengan K Q C Q B dibagi jarak CB 15 min X kuadrat. Oke, perhatikan. Ini dan ini sama, coret. C-nya sama, coret. Nah, gitu ya. Maka akan menjadi QA per X kuadrat sama dengan QB per ya 15 min X kuadrat. Muatannya didekatkan, ya, berarti QA dibagi QB sama dengan X kuadrat dibagi dengan 15 min X kuadrat. Dalam matematika bisa ditulis QA per QB sama dengan, ya, kurung X per 15 min X gitu. Terus ini kuadrat. Oke, jelas ya? Oke. Kemudian kita lanjut. Ya. Ini ya, oke. QA-nya berapa? 90. 90 mikro kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 40 kali 10 pangkat min 6 sama dengan akar kurung buka, ya, 15 min X ini kuadrat. Oke, coret ya. Oke. Akan didapat 9/4 sama dengan X per 15 min X, terus ini masih kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, ini menjadi di akar. Oke, akar 9 dibagi dengan akar 4. Oke, dapatkan angka X ini 15 min X. Akar 9 berapa? Iya, betul. 3. Akar 4? 2. Sama dengan X dibagi 15 min X. Oke, kali silang. 3, 15 min X, gitu kan? Sama dengan 2X. Kalikan begini. 15 kali 3? 45. Tuh, min 3X sama dengan 2X. Menjadi 45 sama dengan 2X. Min jadi plus, menjadi 3X. Berarti, 45 sama dengan 2X ditambah 3X. Gitu ya. Menghasilkan angka
45 sama dengan 2 tambah 3? 5E. Kalau gitu jaraknya berapa? X sama dengan 45 dibagi 5. Sama dengan 9 cm. Oh, ternyata muatan C harus diletakkan 9 cm di sebelah kanan muatan A. Nah, begitu. Ya. Jelas ya? Oke. Itu adalah cara menyelesaikan ya untuk kasus kedua. Cara cepatnya ada enggak? Ya ada. Gimana caranya? Ya gini saja. Kita memberikan permisalan terhadap siapa? X-nya itu terhadap A kan? A itu berapa? 9. Akar dari 9 berapa? Akar 9 dibagi akar 9 ditambah. Satunya lagi akar 4. Jaraknya berapa? 15. Nah, ini cara cepatnya. Gitu ya. Maka akar 9 itu 3. 3 tambah 2. Sini kali 15. Gitu. 3 kali 15 berapa? 45 dibagi 5. Hasilnya berapa? 9. Ini cara cepatnya. Ya. Kalau adik-adik bertemu dengan soal pilihan ganda. Oke, ada yang mau ditanya tidak? Tidak ada ya? Jelas. Oke. Silakan diperhatikan kembali. Ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan tipe soal di nomor 2? Oke, kita masuk tipe soal nomor 3. Ya, tipe soal nomor 3. 3 muatan listrik besarnya sama, 20 mikrokulum, terletak pada titik sudut segitiga ABC sama sisi. Panjang sisinya 10 cm. Muatan A dan B sejenis, sedangkan muatan C berbeda jenis. Hitunglah gaya kolom yang dialami muatan di titik A akibat kedua muatan lain. Oke, kita gambar dulu. Jadi ada 3 muatan. Oke, berada di sebuah segitiga sama sisi. Nah, ya, sama sisi. 3 muatan, nah, kita beri nama sini A, B, C. Kemudian A dan B sejenis. Misal kita berikan ini tanda positif, sedangkan C beda jenis. Oke. Sekarang kita pertanyaan nanti adalah di titik A. Berarti perhatikan titik A. A akan ketarik ke C, maka muncul di sini apa? F, A, C. Begitu ya, jelas? A dan B akan tolak menolak. Oke. Dia nanti akan tolak menolak menjadi F, A, B. Oke. Maka kita memiliki 2 vektor gaya. Yaitu yang ke atas yang sini ya. Vektor FAC dan yang ke sana adalah vektor FAB. Oke, berarti berapa besar sudut yang dibentuk di sini? Oke. Segitiga memiliki total sudut 180 dibagi 3, berarti sini 60. Maka sisanya berapa? Sisanya adalah 120 derajat. Maka sudut yang dibentuk adalah 120 derajat. Bagaimana cara menyelesaikan vektor yang membentuk sudut selain 90 derajat? Pakai rumus apa? Pakai rumus F resultan sama dengan kuadrat sama dengan FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat tambah 2 FAB kali FAC kali cos berapa? 120 derajat. Oke. Perhatikan 3 muatannya sama besar. Itu artinya besar FAB nanti akan sama dengan FAC. Karena
muatan listriknya sama besar, gitu ya. Kita bisa hitung salah satu saja. Maka rumus untuk FAB kan berarti FAB sama dengan kan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, muatannya 20 mikrokulum kan gitu. Karena sama 20 kali 10 pangkat min 6 kan begitu. Dibagi dengan ya 10 cm. 10 cm itu berarti 10 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka F ini AB ya. Dan FAC bagaimana? Ya sama, FAC juga nanti nilainya sama, gitu ya. Maka kita tidak usah tulis semua, salah satu saja. Oke? Maka di sini menjadi hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 20 kuadrat 400 kali 10 pangkat min 12 dibagi 100 kali 10 pangkat min 4. Gitu? Oke. Ini kita coret. Nah, berarti 9 kali 4 berapa? 36 kan gitu. Kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat 4. Berapa? Berarti kan 36 kan gitu. Kali 10 pangkat 13 kali lagi 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah 9 tambah 4 berapa? 13 ya, betul ya. Berarti hasilnya 360 Newton. Jadi besar FAB nilainya 360 Newton. Oke, FAB. Kalau gitu FAC bernilai berapa? FAC juga bernilai 360 Newton. Oke, kita cek lagi. 20 ya betul, 400 ya. Min 6 min 6 min 12. 9 kali 10 pangkat 9 betul 10. Kuadrat itu 100, min 2 menjadi min 4. 400 bagi 100 dapat nilai 4 kan gitu. 9 kali 4 36. Pangkat 9 masih ada, min 12 masih ada, min 4 naik ke atas jadi 4. Menghasilkan 36 kali 9 tambah 4 13 kali min 12. Berarti 36 kali 10 berarti 360 Newton. Karena besarnya sama gitu ya. Maka kita bisa masukkan resultannya sama dengan karena sama AB AC sama kan gitu ya, maka tulis saja F kuadrat ditambah F kuadrat tambah 2. F-nya sama, berarti F kuadrat cos 120 berapa? Min setengah. Nah, gitu. Maka akan diperoleh nilai F resultannya sama dengan F kuadrat ditambah F kuadrat 2 kali min setengah menjadi min kan ya? Min 1 min F kuadrat. Gitu. Maka F resultannya ya sama dengan akar kan itu F kuadrat ditambah F kuadrat min F kuadrat. Ini sama. Menghasilkan akar daripada F kuadrat. Akar dari F kuadrat berapa? Ya F. Nah, kalau begitu besar gaya kolom ya resultan di titik A sebesar F. Nah, F-nya berapa? F-nya sama dengan 360 Newton. Maka jawabannya adalah 360 Newton. Berarti besarnya gaya kolom yang dialami di muatan titik A akibat kedua muatan lainnya adalah 360 Newton. Oke? Jelas ya? Oke. Silahkan perhatikan dulu. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Sama ini. Dua buah muatan besarnya sama. 20 mikrokolom berbeda jenis.
berada pada titik A dan B sebuah segitiga sama sisi. Nah, sekarang perhatikan di sini. Sekarang kita membahas kuat medan. Rumus kuat medan, kalau rumus gaya itu adalah K1 Q2 per R kuadrat. Ini rumus untuk apa? Gaya. Kalau medan itu simbolnya E, rumusnya adalah K per R kuadrat. Ya, ini rumus untuk medan. Ya. Di sini kita akan membahas soal dua muatan besarnya sama berbeda jenis. Oke. Pada suatu segitiga ABC sama sisi. Oke, ini ada segitiga ya, sama sisi. Ya. Ini ada muatan A, B, C. Ada titik A gitu. Besarnya sama 20 tapi berbeda jenis. Berarti ini positif, yang satu adalah negatif. Panjangnya 3 cm. Hitunglah kuat medan di titik C. Nah, di titik C. Ini berapa? Berapakah kuat medan di titik C? Nah, gitu. Nah, titik C itu bermuatan apa? Ya, walaupun di situ tidak diberitahu muatannya, ya, titik itu selalu bernilai positif. Titik ini selalu bernilai positif. Oke ya. Positif tolak menolak. Sana. Ya, menjadi EAC. Positif negatif bagaimana? Ya, akan tertarik menjadi EBC. Nah, sudut segitiga itu sini 60, 60, 60. Berarti sudut yang dibentuk EAC dengan EBC bernilai berapa? Sebesar 120 derajat. Oke, kalau begitu cara penyelesaiannya bagaimana? Hampir sama dengan yang tadi, gitu ya. Maka di sini besarnya nilai EAC akan sama dengan EBC. Mengapa? Yaitu karena jaraknya sama, muatannya juga besarnya sama. Oke, kita hitung salah satu saja. Besar E sama dengan rumusnya adalah K A per R kuadrat. Maka diperoleh 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 20 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan jaraknya 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter terus kuadrat. Maka akan diperoleh nilai 9 kali 10 pangkat 9 kali 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat min 4. Oke, 99 coret. Gitu ya, maka di sini akan diperoleh 10 pangkat 9 terus 20 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 4 naik ke atas menjadi positif 4. Berarti menghasilkan 20 kan gitu. 9 tambah 4 berapa? 13. Ya, 9 tambah 4 kan 13. Kali 10 pangkat 13. Sini masih kali 10 pangkat min 6. Diperoleh nilai berapa? Diperoleh nilai 20 kan gitu. Kali 10 pangkat 20 kali 10 pangkat 13 kali 6 berapa? Tuh 7. Maka besar medannya adalah 2 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Oke, kita cek lagi ya. Besar nilai K. Nilai K itu memiliki besar berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Itu besar daripada nilai konstantanya. 9 kali 10 pangkat 9.
Muatannya 20 mikrokulum. 20 mikrokulum setara dengan 20 kali 10 pangkat min 6 kulum. Segitiga sama sisi, sisinya 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Menghasilkan 3 kuadrat itu adalah 9, ya. Oke. Itu 9 kali 10 pangkat min 4. Coret-coret. 10 pangkat 9, sini pangkat 4. Berarti 9 tambah 4 berapa? 13. Ini 20. 20 kali 10 pangkat 9 tambah 4, 13 kali 10 pangkat min 6. Ketemu 13 kurangi 6 pangkat 7. Berarti 20 kali 10 pangkat 7. Nah, bisa ditulis dalam notasi ilmiah 2 kali 10 pangkat 8. Karena besar EAC sama dengan FBC, maka di sini FBC juga akan bernilai 2 kali 10 pangkat 8. Oke, medan itu termasuk daripada besaran apa? Vektor. Maka di sini bisa tulis E1 kuadrat. Kayak tadi sama saja. 2 kuadrat tambah 2E1 E2 dari cos 120 derajat. Ya. Nah, E1-nya berapa? Ya, E1-nya ya AC, E2-nya BC gitu kan. Oke, karena di sini ini sama seperti penyelesaian yang kayak tadi. Ya, maka diperoleh E kuadrat karena ininya sama, resultan ya. Resultan di titik C gitu ya. Hitung kuadrat di titik C kan gitu. Maka ini sama, E kuadrat ditambah E kuadrat ditambah 2E kuadrat karena E-nya sama sih. Cos 120 itu min setengah. Maka akan diperoleh nilai E kuadrat plus E kuadrat min E kuadrat. Coret-coret ya. Maka hasil akhirnya adalah akar dari E kuadrat, yaitu E. Lah berapa besar nilai E? 2 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Oke, jadi jawaban di soal ini, berapakah kuat medan listrik di titik C? Maka jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 8. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Dua muatan A dan B masing-masing 36 dan min 4. Nah, perhatikan. Di sini berbeda dalam hal apa? Muatannya. Kalau tadi muatannya sejenis, sekarang beda jenis. Jadi, ada dua muatan. Ya, yang satu plus 36, yang satu min 4. Terpisah pada jarak. Nah, di sini 20 cm. Titik C harus diletakkan di mana supaya nilainya 0. Nah, C itu kalau muatannya beda harus diletakkan di luar, didekatkan dengan angka yang paling kecil. Nah, ini muatan C. Oke, kita tulis ya. Di mana muatan titik C? Nah, C itu ya tidak diberitahu kan ini muatannya apa? Nah, maka karena di sini medan listrik, nah itu kan dia medan listrik, maka C ini pasti bernilai positif. Oke, positif dengan positif tolak menolak, maka di sini menjadi E A C. Dengan B tarik menarik menjadi E B C. Jika ada dua vektor, ini A gitu ya, ini B. Jika ada dua vektor berlawanan dan sama, supaya 0 itu harus berlawanan arah dan sama besar. Lah jarak ini ke sini. Di mana letaknya? Nah, ini kan nggak tahu. Nah, kita namakan sebagai nilai X. Jadi jawaban X-nya itu adalah nanti di mana letak muatan C? Letak muatan C adalah di sebelah kanan B sejauh berapa? Gitu. Oke, kita mulai. Supaya sama berarti EBC sama dengan EAC. Supaya nanti 0 nilainya. Berarti sini K gitu ya, maka sini adalah QB, nah dia QB per, ya QB jaraknya adalah X. X kuadrat sama dengan K QA. Nah, jarak A itu adalah 20. Nah, 20 ditambah X kuadrat.
Oke, coret-coret kayak tadi. Ya, maka sini menjadi Ki B per Ki A sama dengan X kuadrat dibagi 20 min X kuadrat. Bisa ditulis kayak tadi, Ki B Ki A sama dengan ini A gitu ya. Ini X per 20 min X. Nah, sini kuadrat. Oke. Terus kemudian supaya kuadratnya hilang menjadi akar, ini menjadi akar. Ki B-nya 4. 4, Ki A-nya 36. Sama dengan X per 20. Sorry, ini plus ya. Plus, ini plus. 20 plus X. Nah, begitu. Akar dari 4, 2. Akar dari 36 itu adalah 6. Sama dengan X per 20 plus X. Kali silang seperti bisa. 2, 20 plus X sama dengan 6X. Oke, kita ulangi lagi tulisannya. 2, 20 plus X sama dengan sini adalah 6X. 2 kali 20, 40 plus 2X sama dengan 6X. Berarti 40 sama dengan 6X min 2X. 40 sama dengan 6 kurangi 2? Ya, betul. 4X. Kalau begitu berapa nilai X? 40 dibagi 4. Berarti jawabannya 10 cm. Maka jawabannya adalah 10 cm. Ya. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Dari mana? Dari B. Nah, begitu. Oke? Jelas ini? Bagaimana ketika adik-adik menyelesaikan kasus yang berbentuk seperti ini? Oke? Itu saja yang kami bagi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami bagi pengetahuan ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Ya, silahkan dipelajari kembali, tetap semangat. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan berikan komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.